Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang perjalanan seorang pria melewati ganasnya lautan neraka. Bahkan ia juga harus melewati dataran pasir yang dipenuhi oleh jutaan wajah manusia demi menyelamatkan istrinya yang sangat ia cintai. Lalu apakah pria ini mampu melewati semua kesulitan tersebut? Wes ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika seorang dokter bernama Chris Nelson sedang berlibur di sebuah danau yang terletak di Switzerland. Ia tak sengaja bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Annie setelah perahu mereka berdua saling bersenggolan satu sama lain. Sejak saat itu, mereka berdua pun sering bertemu sambil mengobrol tentang kehidupan mereka masing-masing, hingga akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menikah dan memiliki dua orang anak bernama Ian dan Marie. Mereka berempat hidup sebagai keluarga yang sangat bahagia, namun semua itu berubah ketika kecelakaan mobil merenggut nyawa Ian dan juga Mary. 4 tahun kemudian, saat Chris sedang bekerja di rumah sakit, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari Annie yang saat itu sedang gelisah karena beberapa lukisan yang akan ia pajang di acara pembukaan pameran belum juga tiba. Tak hanya itu, Annie juga merasa sangat sedih karena hari ini merupakan hari ulang tahun pernikahan mereka, sehingga Annie tak ingin semuanya menjadi kacau di hari yang penting ini. Mendengar hal itu, Chris mengatakan bahwa ia memiliki beberapa lukisan yang cukup menarik, sehingga ia pun berjanji akan mengambil lukisan-lukisan tersebut untuk menggantikan lukisan Annie yang masih belum datang. Singkat cerita, ketika Chris sedang dalam perjalanan, tiba-tiba di depannya terjadi sebuah kecelakaan yang cukup hebat. Namun untungnya Chris berhasil menghentikan mobilnya tepat waktu. Sebagai seorang dokter yang memiliki rasa empati tinggi, Chris pun berencana menolong orang yang mengalami kecelakaan itu. Tetapi tanpa disadari, salah satu mobil justru mengalami kecelakaan lagi hingga mengenai Chris yang sedang berdiri di sana. Tak lama kemudian, Chris mulai menyadari bahwa dirinya kini mampu melayang-layang di udara sambil melihat tubuhnya sendiri. Tetapi ia masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ia juga sempat melihat dirinya dibawa dan dirawat di sebuah rumah sakit. Namun ketika Chris pergi ke rumahnya sendiri, ia bertemu dengan seseorang bertubuh ngeblur yang mengatakan bahwa Chris saat ini telah meninggal dunia. Di sana Annie terlihat sangat sedih dengan air mata yang terus keluar dari kedua matanya. Tetapi sayangnya Chris tak bisa melakukan apa-apa karena kini ia hanyalah sesosok hantu yang masih terjebak di dunia manusia. Lalu saat Chris melihat beberapa foto masa kecil anaknya, tiba-tiba ia kembali teringat dengan masa lalu ketika anjing mereka yang bernama Katie mengalami sakit parah, sehingga mereka harus memberikan suntik mati padanya. Tetapi hal itu justru membuat Mary sangat marah karena ia tak bisa merelakan kepergian Katie begitu saja. Selain itu, Chris juga kembali mengingat kejadian masa lalu saat dirinya dan Ian sedang berlindung dari hujan di sebuah pohon besar yang terletak di pinggiran hutan. Di sana Chris mengatakan bahwa Ian harus pindah ke sekolah lain karena Ian tak bisa mengembangkan prestasinya di sekolah yang lama. Kembali ke masa kini, saat Chris sedang berada di gereja, ia melihat semua orang termasuk Annie sedang mengadakan upacara pemakaman. Dan ketika Chris mencoba menyentuh Annie justru terlihat sangat bingung karena ia merasakan sentuhan itu, namun ia tak bisa melihat apa-apa. Setelah itu Chris kembali ke rumah dan ia melihat sebuah lukisan yang menggambarkan tempat pertama kali Chris bertemu dengan Annie. Bahkan mereka berdua juga berniat untuk menghabiskan masa tua mereka di tempat tersebut. Kemudian ketika Chris melihat Annie sedang menulis di buku diary-nya, ia pun mencoba berkomunikasi dengan cara menggerakkan pulpen yang sedang dipegang Annie. Tetapi sayangnya hal itu justru membuat Annie sangat marah dan merobek semua tulisan yang ada di buku diary tersebut. Lalu saat Annie sedang mengunjungi makam Chris kembali mencoba berkomunikasi dengan cara memegang bahu Annie.
Tetapi Annie justru berteriak ketakutan, sehingga Chris pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Annie karena ia tak ingin membuat Annie hidup dalam kesedihan selama-lamanya. Setelah kejadian itu, Chris tiba-tiba terbangun di sebuah tempat yang sangat indah seperti lukisan milik Annie yang menggambarkan tentang tempat spesial bagi mereka berdua. Tak hanya itu, anjing mereka yang bernama Katie ternyata juga ada di sana, serta seseorang yang sebelumnya bertubuh ngeblur, kini mulai menunjukkan tubuh aslinya, yaitu seorang pria bernama Albert Lewis. Albert dulunya merupakan atasan Chris yang selalu membantunya dalam melakukan berbagai pekerjaan, hingga Chris menjadi seorang dokter yang sangat hebat dan suka menolong orang lain. Albert kemudian meninggal di umur yang ke-63, tetapi kini ia kembali dengan tubuh mudanya, dan Albert pun mengatakan bahwa saat ini mereka sedang berada di dalam surga. Surga ini merupakan tempat khusus yang telah disiapkan bagi orang-orang baik seperti Chris, dan mereka pun bisa memindahkan atau mengubah-ubah bentuk surga sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Setelah mereka bersenang-senang, Chris dan Albert kemudian menyeberangi sungai hingga akhirnya mereka tiba di sebuah rumah yang pernah digambarkan oleh Annie sebagai rumah masa depan di dalam lukisan miliknya. Di sana Albert kembali mengajari Chris bagaimana caranya agar ia bisa menggunakan seluruh imajinasi yang ada di pikirannya untuk mengubah bentuk surga sesuai keinginan. Dengan hanya menggunakan satu jari, Albert mulai menggambarkan sebuah lubang di dinding, dan ketika mereka membukanya, dunia di luar sana seketika berubah menjadi sangat nyata, padahal sebelumnya dunia itu berbentuk seperti lukisan. Sementara itu, di dunia nyata, Annie mencoba melukis sebuah pohon yang dulunya pernah ia lihat bersama Chris, dan ternyata pohon itu juga ikut muncul di dalam surga, tempat Chris berada saat ini. Selain pohon, Chris juga melihat ada sesosok Annie yang masih muda sedang berdiri di antara pegunungan, sehingga ia pun mencoba terbang ke sana, namun ia malah terjatuh ke dalam jurang. Tak ingin menyerah, Chris mencoba berlari dengan sangat kencang layaknya seorang ninja dari Konoha, bahkan ia juga melompat ke sana kemari, namun setelah ia sampai, entah mengapa Annie justru menghilang begitu saja. Lalu saat Chris mendekati pohon berwarna ungu, ia menyadari bahwa dirinya tak pernah melihat pohon yang berbentuk seperti itu, sehingga ia pun merasa sangat kebingungan bagaimana bisa pohon itu muncul jika Annie menyelesaikan lukisan tersebut setelah Chris berada di dalam surga. Albert kemudian mengatakan pada Chris bahwa mereka berdua memiliki koneksi yang sangat kuat, bahkan setelah mereka terpisah oleh kematian, karena ternyata Chris dan Annie merupakan perwujudan cinta sejati yang sesungguhnya, sehingga mereka bisa saling merasakan satu sama lain meski mereka kini berada di dunia yang berbeda. Sejak saat itu, Chris sering melihat sosok Annie berlarian di sekitarnya, tetapi setiap kali Chris mencoba mengejar Annie, entah mengapa Annie selalu menghilang begitu saja. Tak jauh dari sana, Chris melihat ada sebuah boneka harimau yang mirip dengan boneka milik Mary, sehingga ia kembali mengingat masa lalu ketika Chris memutuskan untuk bolos kerja hanya demi mengajari putrinya itu bermain catur. Chris kemudian menanyakan pada Albert apakah ia bisa bertemu dengan kedua anaknya di dalam surga, tetapi Albert justru mengatakan bahwa Chris pasti akan bertemu dengan anak-anaknya jika ia benar-benar memikirkan tentang mereka berdua. Keesokan harinya, saat Chris baru saja terbangun dari tidur, ia mencoba mencari keberadaan Albert, tetapi karena Albert memiliki pekerjaan untuk menuntun jiwa-jiwa yang tersesat, Albert pun mengirimkan seorang wanita cantik bernama Leona untuk menemani Chris. Leona lalu membawa Chris menuju ke sebuah kota, di mana di sana terdapat banyak sekali jiwa-jiwa lain yang sedang bersenang-senang bersama-sama. Sementara itu, di dunia nyata, Annie berusaha melanjutkan hidup dengan penuh penyesalan karena ia selalu berpikir jika ia tak menyuruh Chris mengambil lukisan, maka Chris tak akan meninggal akibat kecelakaan. Tak hanya itu, Annie juga sangat menyesal karena ia mempercayakan seseorang untuk mengantarkan kedua anaknya, hingga akhirnya mereka berdua terlibat dalam kecelakaan dan meninggal dunia. Kembali ke Chris,
Chris mengatakan bahwa saat ini ia jauh lebih khawatir terhadap istrinya daripada kedua anaknya, karena ia dan kedua anaknya saat ini sudah berada di surga, sementara Annie masih hidup di dunia sendirian dengan rasa penyesalan yang selalu menghantui dirinya. Lalu ketika Leona dan Chris sedang berada di atas perahu, Leona menyuruh Chris untuk berbagi ingatan tentang putrinya, dan tak lama kemudian Chris akhirnya menyadari bahwa Leona merupakan perwujudan dari jiwa putrinya yang dulu ingin menjadi seorang pramugari, sehingga Chris pun langsung memeluk Mary untuk melepaskan kerinduan yang selama ini terpendam di dalam hatinya. Setelah Chris kembali ke rumahnya, ia bertemu lagi dengan Albert, tetapi alasan Albert datang ke sana bukanlah untuk bersenang-senang, melainkan ia ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa Annie telah meninggal dunia. Awalnya Chris mengira bahwa ia dan kedua anaknya akan segera bertemu lagi dengan Annie, tetapi sayangnya hal itu tak mungkin bisa terjadi karena Annie meninggal dengan cara menyakiti dirinya sendiri, sehingga ia pun akan dikirimkan menuju ke neraka untuk menebus semua dosa-dosanya. Mendengar perkataan Albert, Chris pun sangat marah dan membuat seluruh surganya dipenuhi oleh badai petir. Tetapi tak lama kemudian Chris menyadari bahwa ia dan Annie memiliki koneksi yang sangat kuat, sehingga ia pun berniat untuk pergi ke neraka agar ia bisa menyelamatkan istrinya itu. Setelah berdebat cukup panjang, Albert akhirnya menyetujui keinginan Chris, dan Albert pun membawanya ke sebuah tempat untuk menemui seorang tracker yang akan mengantarkan mereka berdua menuju ke neraka. Sebelum pergi, si tracker sempat mengatakan bahwa ada kemungkinan Chris bisa bertemu dengan istrinya lagi, tetapi Annie tak akan bisa mengenali Chris sama sekali, sehingga mereka harus bersiap untuk segera kembali jika mereka gagal menyelamatkan Annie dari neraka. Setelah itu, Chris, Albert, dan juga tracker pun segera berangkat untuk menyeberangi lautan neraka hanya dengan bermodalkan sebuah perahu yang berukuran sangat kecil. Tak hanya itu, mereka juga harus melewati badai yang sangat ganas. Bahkan mereka juga harus melewati ribuan jiwa-jiwa tersesat yang mencoba menenggelamkan perahu mereka. Tetapi untungnya mereka berhasil melewati semua itu. Singkat cerita, setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya tiba di depan pintu neraka, di mana di sana terdapat padang pasir yang sangat luas dengan dipenuhi oleh banyak sekali bangkai-bangkai kapal. Tanpa disadari, saat mereka hendak memasuki gerbang, tiba-tiba para penduduk neraka mencoba memancing emosi mereka agar mereka masuk ke dalam neraka. Dan ketika Chris melihat Albert hendak melawan para penduduk neraka tersebut, ia akhirnya sadar bahwa Albert merupakan Ian, sama seperti Mary yang sebelumnya mengambil bentuk tubuh Leona. Ternyata alasan Ian mengambil bentuk tubuh Albert adalah agar Chris mau mendengarkan apa yang ia katakan, karena dulunya Chris sangat menghormati Albert dan ia pun selalu menuruti apa yang dikatakan oleh Albert. Mereka berdua lalu berpelukan, namun jika perhatian Chris terus tertuju pada kedua anaknya, maka ia tak akan bisa menjemput Annie, sehingga Ian pun menyuruh Chris untuk pergi bersama tracker saja agar mereka bisa segera menyelamatkan Annie dari dalam neraka. Setelah kejadian tersebut, Chris dan tracker kembali melanjutkan perjalanan dengan menaiki sebuah lift, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah tempat di mana di sana terdapat jutaan wajah para pendosa yang terkubur di dalam tanah neraka. Dengan berhati-hati, Chris mulai melewati dataran yang dipenuhi oleh wajah tersebut. Tetapi saat di tengah perjalanan, perhatian Chris sempat terganggu oleh wajah seorang pria tua, karena ia mengira bahwa orang itu merupakan ayahnya sendiri. Untungnya Chris berhasil memfokuskan pikirannya kembali, dan setelah ia berhasil menemukan wajah Annie, Chris kembali teringat dengan masa lalu ketika ia dan Annie pergi ke sebuah taman untuk menghabiskan waktu sambil bercanda gurau bersama-sama. Namun sayangnya saat Chris berlari menghampiri Annie, ia malah terjatuh dari sana hingga ia tercebur ke dalam sebuah danau. Tanpa disadari, ternyata kekhawatiran Chris yang membuat dirinya terus memikirkan Annie justru memperkuat koneksi antara mereka berdua,
hingga akhirnya Chris berhasil masuk ke dalam dunia mimpi buruk di mana Annie berada saat ini. Sebelum bertemu dengan Annie, Tracker sempat memberitahu Chris bahwa ternyata dirinya adalah Albert yang asli, dan ia berharap agar Chris mau mendengarkan sarannya terlebih dahulu karena menyelamatkan Annie dari neraka tidaklah mudah. Albert kemudian mengatakan bahwa Chris hanya memiliki waktu 3 menit untuk menyelamatkan Annie dari sana, dan jika Chris tak segera kembali, maka ia akan terseret masuk ke dalam neraka bersama dengan Annie. Tanpa berlama-lama, Chris pun langsung memasuki tempat yang mirip dengan rumah lamanya tersebut, hingga akhirnya ia berhasil menemukan Annie yang sedang duduk di dalam sana. Namun meski Chris telah membantu Annie untuk mengingat tentang masa lalu mereka, Annie masih saja tak bisa memaafkan dirinya sendiri. Bahkan ia pun mulai menyuruh Chris untuk menjauh dari sana karena ia tak bisa mengenali sosok Chris yang ada di alam baka ini. Lalu ketika waktunya hampir habis, Chris pun mengatakan bahwa ia ingin meminta maaf karena ia telah pergi terlebih dahulu tanpa bisa memberikan apa yang selama ini diinginkan oleh Annie. Dan ia juga berterima kasih karena selama ini Annie telah menjadi sosok istri yang selalu mencintai dirinya. Chris kemudian pergi menemui Albert, namun bukannya kembali ke surga, ia justru menyuruh Albert pergi dari sana, dan ia juga meminta Albert untuk menyampaikan permintaan maaf pada kedua anaknya karena Chris tak bisa meninggalkan Annie sendirian di neraka. Chris berniat menemani Annie meski ia harus disiksa di dalam neraka, tetapi tanpa disadari, Annie tiba-tiba mampu mengingat beberapa kenangan tentang masa lalu mereka lagi, sehingga Annie pun mencoba memanggil-manggil nama Chris sambil menyuruhnya untuk tidak menyerah begitu saja. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Chris tiba-tiba terbangun di surga miliknya. Namun ketika ia menoleh, ternyata usahanya selama ini tidaklah sia-sia karena ia berhasil menyelamatkan Annie dari siksaan neraka. Mereka pun menjalani kehidupan bahagia di dalam surga bersama-sama hingga suatu hari Chris menanyakan sesuatu pada Annie, apakah ia mau menjalani kehidupan lagi dengan cara berinkarnasi. Awalnya Annie sempat menolak karena ia tak yakin bisa bertemu dengan Chris lagi di dunia nyata. Tetapi setelah Chris meyakinkan Annie bahwa mereka pasti akan dipertemukan kembali karena mereka adalah pasangan cinta sejati, Annie pun akhirnya menyetujui keinginan Chris. Di akhir film, terlihat sebuah perahu kecil milik seorang bocah laki-laki tak sengaja menabrak perahu milik seorang gadis kecil. Namun hal itu justru membuat mereka saling tertawa bersama-sama dan pada akhirnya mereka berdua saling berkenalan satu sama lain. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.